Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali hadir di Majelis Formula Hati. Sedang kita mengkaji Syama'il Rasulullah, semoga diterima Allah SWT. Sebelum materi, mari sejenak bersama surat Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila 'adzabis awalau kana asyaitan yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Ketika dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Tapi kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Awalau kana syaitan, apakah jika setan mengajak mereka ila adzab sa'ir, kepada adzab sa'ir, yakni adab neraka yang menyala-nyala. Di ayat 21 ini, ayat ini menjelaskan orang-orang yang ingkar kepada Allah, itu jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, yakni ikutilah kitab Allah. Mereka punya argumen, tapi kami mengikuti apa yang kami temukan di nenek moyang kami. Jadi ayat ini menarik. Bahwa argumen untuk tidak ikut kitab Allah itu adalah mengikuti apa yang telah diwariskan nenek moyangnya. Keterikatan kepada nenek moyang ini bisa menjadi penghalang terhadap kepatuhan kepada Allah. Seorang manusia memang terikat dengan nenek moyangnya karena ada garis keturunan. Dan terkadang keterikatan ini melampaui batasnya. Sehingga bahkan kita ketika berhadapan dengan kitab Allah, tetap saja yang terjadi pada nenek moyangnya lebih diutamakan. Nah, ini sekaligus pelajaran kepada kaum muslimin untuk mendahulukan kitab Allah daripada apa yang diwariskan oleh nenek moyang. Secara manusia, orang terikat dengan nenek moyangnya. Karena apa? Karena ada gen, ada nasab, ada kabilah, ada budaya, ada hukum yang sudah berlaku. Tapi kalau sudah bertentangan dengan kitab Allah, itu semua tidak boleh terjadi. Nah, inilah batasnya orang muslim sama orang yang kafir. Muslim tahu batasnya. Dia akan mendahulukan kitab Allah. Nah, orang-orang yang tidak beriman tetap mendahulukan warisan nenek moyangnya. Ini yang harus dipahamkan. Makanya sering saya sampaikan, kalau surga itu milik nenek moyangmu, nggak apa-apa. Fakta surga milik Allah. Dunia ini milik Allah. Jadi kita taat kepada Allah.
Oke ya. Nah, argumen ngikuti nenek moyang ini itu bisa berulang. Jadi kalau Quran menyinggung itu ternyata emang jadi perilaku sepanjang masa. Berulang. Orang yang tidak beriman ikuti nenek. Jadi dihadapkan agama sama budaya. Suka gitu. Muslim enggak perlu dihadapkan, memang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah demikian berarti Muslim sama sekali tidak menghargai warisan nenek moyang? Jawabannya, menghargai jika tidak bertentangan dengan kitab Allah. Kalau bertentangan, ya enggak. Karena Muslim terikat dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena emang dunia ini milik Allah, bukan milik nenek moyang kita. Ia adalah wasilah lahirnya kita. Wasilah lahirnya kita. Terbentuknya budaya di tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu, kita juga perlu memilah-milah mana warisan nenek moyang yang bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima. Kenapa? Karena Islam juga menghargai orang tua, termasuk orang tua di atasnya. Tapi itu bisa tidak berharga kalau bertentangan dengan kitab Allah. Nah, orang kafir nggak berhasil memilah ini. Pokoknya kita lebih mengikuti warisan nenek moyang kita. Nah, ini mindset ini yang tidak boleh terjadi. Dan itu terjadi sepanjang masa. Kalau sudah dengan kitab Allah, maka kita lebih mengikuti warisan budaya, warisan nenek moyang. Padahal tadi di ujung ayat bisa jadi setan yang mengajak ke neraka. Jadi bahasa nenek moyang itu sebenarnya itu setan yang mendorong kepada adab sair. Hakikatnya perkara itu setan yang mengajak mereka kepada adab sair. Oleh karena itu Muslim tidak boleh. Bahasa nenek moyang macam-macam itu hanya kamuflase. Intinya sebenarnya awalukana syaitan ta'u min adab sair. Setan yang mengajak mereka itu. Cuman dibahasakan menjadi nenek moyang. Bisa jadi nenek moyang nggak ngerti apa-apa. Bisa jadi nenek moyangnya belum datang padanya risalah, sehingga ya nggak ngerti. Bahwa kemudian mereka salah, ya itu ya nggak salah, belum datang padanya risalah kan. Misalnya gitu. Sehingga yang sudah datang padanya risalah harus ikut kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di sini, atau kita lanjutkan dengan materi ya. Kita mulai, bismillah. Hadis 219 ya. Qala al-Imam Al-Baghawi fawajadnahu fi kitab Syama'il lahu qala hadatsana al-Mutahhir bin Ali qala anbana Muhammad bin Abdullah qala anbana Ahmad Urwa ibn Asim qala akhbarana Yahya bin Khubayb bin Arabi qala akhbarana Khalid bin Harb qala akhbarana Syu'bah bin Hisham bin Zaid an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an anna Yahudiyya atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam syatin masmumah liyakula minha faji'a biha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasala an dhalik faqala aradtu qatlak faqala ma kana liyusallatoki ala dhalik. Kalau Muslim qalu afalan qala la. Ada seorang wanita Yahudi datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kambing yang sudah diracun. Liyakula minha agar Nabi makan darinya.
fayaji'u fayaji'u biha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia faji'a biha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu didatangkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalah an dzalik, maka Nabi menanyakan kepadanya tentang hal tersebut. Faqalat aradtu qatlak, maka wanita ini berkata, saya hendak membunuh. Faqala maka Allah liyusallat maka Allah yusallitoki, ya, sallata yusallitu, maka Allah liyusallitoki ala dzalik. Allah tidak akan kuasakan, tidak akan memberikan kemampuan kepadamu untuk membunuhku. Aw qala ala Muslim, atau rawi berkata sesuai dengan riwayat Muslim, qalu afala naqtuluha. Yani para sahabat berkata, apakah kita tidak membunuhnya? Qala la. Nabi menjawab, tidak atau jangan. Ya, ini hadis dari Anas bin Malik, ya, tentang seorang wanita Yahudi yang datang dengan kambing yang diracun. Dan ketika kedapatan Nabi tahu, maka wanita ini didatangkan dan ditanya, jelas-jelas saya ingin membunuhmu. Rasul menjawab, engkau tidak akan mampu melakukan itu. Jadi Allah tidak akan berikan engkau kemampuan melakukan itu. Dan Nabi kemudian para sahabat izin untuk membunuhnya karena ingin membunuh Rasulullah. Nabi mengatakan jangan. Nah, ini hadis ini ada juga riwayat tentang wanita Yahudi itu terjadi di perang Khaybar. Bisa jadi kejadian ini sama kejadian di Khaybar itu satu kejadian yang diceritakan dengan sedikit berbeda versi atau sedikit berbeda riwayat. Di hadis Khaybar itu wanita Yahudi ini memang ngasih makan karena memang agak logis kalau wanita Yahudi ini memang terjadinya di Khaybar. Karena kalau terjadi di Madinah, kan nggak ada Yahudi yang datang di Madinah. Yahudi kan nggak ada yang masuk kota Madinah. Gitu. Bisa jadi hadis ini adalah kejadian yang sama dengan yang terjadi di Khaybar. Yakni seorang wanita Yahudi ngasih kambing diracun, kemudian Nabi memakannya. Pada waktu Nabi sudah memakannya, wahyu turun atau Jibril ngasih tahu bahwa itu diracun, maka Nabi melepehnya. Oke, dari hadis tadi kita dapat pelajaran penting. Yang pertama, betapa pemaafnya Rasulullah dan lapang dadanya Rasulullah. Ada wanita yang jelas-jelas mau membunuh Rasulullah, Nabi SAW memaafkannya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, di hadis ini juga sebagai bukti atau dalil mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, yakni Rasul itu dijaga oleh Allah dari pembunuhan. Jadi diracun tapi nggak keracun. Nah, yang tadi kalau di hadis Khaybar tadi, akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan pemberitahuan dari Jibril
bahwa itu racun, maka Nabi melepehnya. Nah, di konteks ini memang para dai, penerus risalah Rasulullah ini memang perlu dengan secara pasti berusaha untuk mendapatkan pertolongan Allah seperti ini. Yakni memang nggak sedikit orang yang memang memusuhi ajaran kebenaran. Itu dari zaman dulu. Kalau perkara baik, siapa sih yang lebih baik daripada Rasulullah? Sedunia ini ngakui, tapi tetap aja ini Yahudi mau membunuhnya. Padahal tahu Yahudi itu cari nabi ke situ. Begitu nabinya bukan dari keturunannya, nggak suka. Jadi kalau perkara baik, Rasul puncaknya kebaikan. Bijak, Rasul puncaknya kebijaksanaan. Lembut, puncaknya kelembutan. Pemaaf, puncaknya pemaaf. Tapi disakiti terus gini. Jadi perlu juga kaum muslimin atau para penerus dakwah Nabi ini memiliki semacam hubungan yang baik dengan Allah sehingga dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sangat penting karena tantangan dan rintangan dakwah itu enggak sedikit. Jadi kalau mendapatkan pertolongan Allah, insya Allah kan yang berat-berat itu menjadi ringan. Nah, kalau yang seperti itu untuk Nabi namanya mukjizat, kalau untuk aulia namanya karomah. Dalam sejarah perjuangan memang selalu kayak gitu. Diperlukan yang demikian ini agar bisa membantu berlangsungnya dakwah dengan sebaik-baiknya. Tanpa pertolongan Allah menjadi sangat berat karena memang secara hitung-hitungan sering dakwah itu secara hitung-hitungan tidak memadai untuk memenangkan. Ya, Rasulullah sendiri aja setiap perang resourcesnya selalu di bawah. Jumlah pasukan ya tidak lebih banyak, apa aja tidak lebih banyak. Tapi jika ditolong oleh Allah, maka semua hitungan dunia itu nggak berarti. Tapi kalau nggak ditolong oleh Allah, ya repot akhirnya. Nah, makanya salah satu kunci agar Allah menolong, maka seluruh para pejuang dan penerus risalah Rasulullah ini harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga pelajarannya adalah para sahabat demikian sikap menyikapi ancaman kepada Rasulullah. Nah, bahkan menawarkan untuk membunuhnya. Secara hukum, benar dong dia bunuh Rasulullah. Jadi ini yang harus dipahami. Kalau ada Rasul mendapatkan perlakuan apa-apa, maka kita harus mencontoh sikap sahabat. Bahwa Nabi itu memaafkan, itu urusan Nabi. Tapi kita kewajiban membela Rasulullah. Bukan memaafkan. Memaafkan kan Rasulullah, bukan kita. Kadang salah orang salah mencontoh. Rasul pemaaf, kita maafin. Bukan lo yang disakiti. Yang disakiti itu Rasulullah. Paham ya? Kalau yang maafkan, biarkan Rasulullah. Kewajiban kita umatnya membela Rasulullah. Jangan dibalik. Contohnya kayak gini nih, kalau logika berbalik. Ada tetanggamu disakiti. Terus kamu bilang, Mas, nggak boleh gitu. Kalau terus-terusan aku ini loh, ikut terlibat loh. Kenapa? Karena tetanggaku itu. Kan kita harus menjaga tetangga. Dia aja maafin kok. Ya urusan dia kalau maafin. Nah, kalau dia maafin ya nggak apa-apa. Tapi nggak boleh tapi jangan tetangga lah. Nanti kalau tetangga agak repot. Ada orang tuamu
disakiti. Sebagai anak bela. Kata yang jelekin, loh orang tuamu aja maafin kok, antum bela. Loh, kalau bapak maafin itu urusan bapak, urus aku membela dia. Paham ya kira-kira? Jadi kewajiban umat Nabi itu membela Rasulullah. Bapak Rasulullah maafkan, itu urusan Rasulullah. Lafadznya Rasul sekarang kan sudah tidak ada, jadi nggak ketahuan Rasul maafkan apa enggak. Nah, tetapi dalam jejaknya Rasulullah memaafkan. Untuk apa? Jika urusan pribadinya. Tapi kalau untuk urusan hukum, nggak dimaafkan oleh Rasulullah. Karena itu bukan wewenang, bukan wilayah pribadi Rasul, itu hukum. Kalau yang dilanggar hukum, Rasul tegak, fayantakimulillahi biya. Ini di lapangan suka lebay. Ya, atas nama memaafkan, semua hal dimaafkan, padahal nginjek kepalanya. Yang menarik, yang nyuruh maafkan itu kalau dia disakiti, nggak maafin juga. Tapi kalau agama disakiti, suruh maafin. Ini namanya nggak punya ghirah. Dalam bahasa lain ini namanya sok pemaaf. Padahal dia juga nggak memaafkan dianya. Kalau agamanya dihina-hina, suruh maafin. Padahal sebenarnya nggak maafin, maka dia sendiri nggak punya ghirah untuk agamanya. Gitu. Karena apa? Karena dia juga kalau disakiti juga marah. Tapi juga di sana ada lebay yang kedua, yang nggak ada ruang memaafkannya sama sekali, dan begitu membela agama, ekspresinya melampaui batas, membunuh, merusak, ngebom, dan lain sebagainya. Dan ketika ditelusuri, jangan-jangan juga tidak membela agama, membela dirinya, tapi atas nama agama aja. Gitu. Jadi dua-duanya ini sebenarnya nggak membela agama. Yang satu ingin memaafkan karena ingin ikuti Rasul, padahal juga nggak ikuti Rasul. Kenapa? Ya karena dia juga tidak taat sunnah juga. Itu tujuan supaya tampak dia toleran aja. Yang satu juga bisa jadi bukan membela Rasulullah. Karena kalau membela Rasulullah itu harus ikut aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus ikuti aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ekstrim kanan, nggak boleh ekstrim kiri. Jadi ini kita melihat gimana para sahabat itu sikap membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita patut mencontohnya, tetapi lagi-lagi semuanya harus pada aturan yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Alaihi Wasallam. Nah, dari pelajaran ini juga di hadis yang tadi, sebagaimana juga dijelaskan di banyak ayat di Al-Quran, memang orang Yahudi itu punya tradisi membunuh dan membunuh para nabi. Nah, ini wanitanya aja sedemikian sadisnya membunuh dengan cara ngasih racun. Jadi suka membunuh, riba, dan macam-macam. Nah ini kalau kita ngadepin Yahudi, ya memang bisa ngadepin kelakuannya kayak begitu. Zaman dulu begini, nah sekarang ya sama-sama. Jadi perlu waspada yang tinggi agar kita selamat dari makarnya. Naudzubillah min dzalik. Hadis berikutnya 220. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tubba hatta annahu la yukhayyal anna qad sana'a syai'an wa ma sana'a. Thumma qala wa innahu ta'arabba. Thumma qala asy'arti anna Allah qad aftani fima astaftu fi. Faqalat Aisyah, wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala ja'ani rajulan fajalasa ahaduma inda ra'si wal akharu inda rijli faqala ahaduhuma li sahibihi ma waja'ur rajul qala khar matbub
Qala man tabbahu? Qala bi ibn A'sam. Qala fi madha? Qala fi mushtin wa mushatah. Wa jufi tal'ati dhakarin. Qala fa'inahu? Qala fi darwan. Wa darwanu bi'rin fi bani Zuriq. Qalat Aisyah fa'ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma raja'a ila Aisyah faqala Allahi la ka'anna ma'aha nuqa'atul hamba wa ka'anna nakhluha ru'usus syayatin. Qalat faqultu la ya Rasulullah halla akhrastahu? Qala amma ana faqad syafani Allahu karitu an uthira 'ala nasi minhu syarra. Hadis sahih ya. Ini hadis agak panjang, kisah tentang disihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, memang sudah sunnatullah ya bahwa ada aja orang yang memiliki kebenaran, kebaikan, seperti yang tadi Ustadz sampaikan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna dalam kebaikan diserang oleh Yahudi. Bagaimana menyikapi sunnatullah ini? Apakah pasrah saja atau diam saja? Alih-alih punya giroh untuk agama, malah sering dibenturkan dengan hadis tentang wajibnya patuh kepada pemimpin. Tentu masalahnya harus dikaji lebih detail. Per kasus ya, tidak bisa umum. Yang pertama tadi, jika ada agama atau Rasulullah dapat perlakuan tidak baik, sebagai seorang Muslim wajib membela Rasulullah. Iman ke-15. Demikian juga kalau agama itu dihina, syariat dilecehkan, maka Muslim wajib membela. Nah, membelanya gimana? Sesuai dengan kebijaksanaan. Nah, salah satu bentuk kebijaksanaan itu adalah menghitung hasil, menentukan cara, menentukan orang-orang yang menjalankan cara. Itu semua perlu dihitung supaya hasilnya baik. Jangan sampai membela tapi justru hasilnya lebih buruk dari sebelumnya. Yang ketiga, mengenai kewajiban bertaat kepada pemerintah atau waliul amr, itu sesuatu yang wajib. Selama waliul amr tidak memerintahkan hal yang melanggar kepada Allah. Gitu. Tapi kalau waliul amr itu melanggar hukum Allah, ya tidak perlu ditaati. Yakni dalam perintahnya itu. Jadi jangan berlebihan, antara apa-apa itu harus pas. Antara tawasau bil haq, nasihat kepada kebenaran, dengan ketaatan pada waliul amr, itu dua hadis atau dua yang tidak dibenturkan. Nasihatkanlah dan tetap taatlah. Taat dan nasihatkan. Jangan atas nama taat sampai kamu nggak pernah ngasih nasihat. Itu namanya rakyat yang bodoh. Tapi jangan atas nama kamu tawasau bil haq, tapi kamu sampai nggak taat. Itu namanya rakyat yang kurang ajar. Paham ya kira-kira? Nah, jadilah kelompok masyarakat yang bisa tawasau bil haq dan bisa taat, sehingga terjadi kondisi yang baik sekali. Wallahu a'lam bishawab. Saya tanya Ustadz ya. Nah, kaitannya sama tadi, jadi memang kasuistik ya Ustadz. Tapi begini Ustadz ya, kalau kita lihat orang itu buat video yang selalu orang Islam padahal gitu Ustadz, selalu mencela agama, melecehkan Nabi, aturan Allah juga dikangkangi gitu ya Ustadz ya. Terus kita kan gemes gitu ya rasanya. Ini orang kok begini gitu, dan itu nggak satu dua orang ya Ustadz ya, banyak lah yang begitu. Selain yang kita lihat di medsos juga sekitar kita lah, katakanlah di grup pengajian pun ada yang begitu Ustadz ya.
gimana ya caranya ya Ustadz ya? Barangkali nomor satu untuk kita sendirilah, bagaimana supaya apa kita terus keluar atau bagaimana? Karena kita juga hati ini nggak terima, tapi kita mesti gimana gitu Ustadz? Mohon Ya, masukan Ustadz. yang pertama, kewajiban membela agama itu ada di mana-mana, ada masuk di dalam kewajiban dakwah, kewajiban membela Rasulullah, kewajiban amar ma'ruf, dan macam-macam. Itu wajib hukumnya. Jadi kalau ada yang tadi menghujat agama dan macam-macam, itu seorang muslim wajib tegak. Dan atas nama amar ma'ruf dan macam-macam. Yang pertama. Yang kedua, tentukan caranya. Nah, kalau di grup, itu apakah tepat tidak kita menyelesaikan? Tepat, tidak tepat. Nah, itu jadi antara membela dengan menentukan cara ini harus tepat. Membela wajib, itu sudah clear. Nggak boleh, aku nggak bisa membela. Wajib membela, jangan sampai salah, karena nggak temu caranya akhirnya nggak membela. Enggak, membela wajib. Nomor 2, temukan caranya. Jangan sampai gara-gara nggak ketemu cara, engkau akhirnya diam 1000 bahasa. Kalau nggak ketemu cara kan nanya, bisa kan nanya ke orang, caranya gimana nih? Nah, setiap medan beda-beda cara. Kita bisa kaji juga, apakah yang nge-share kayak gitu itu memancing, hanya ingin ribut, atau sedang mencari apa? Karena ada satu case, dia ditaruh untuk memancing saja. Ibarat kata, supaya si kucing-kucing ini keluar. Nanti kemudian baru dideteksi. Nah, itu harus paham betul permainannya. Itu murni dia itu, atau ini bagian dari strategi untuk menjebak. Itu kayak gitu perlu dipelajari. Katakan itu memang murni, harus dilawan. Nah, cara ngelawannya pakai data. Tidak pakai emosi. Nah, itu nanti teknik bermujadalah. Kan bisa diajak dengan hikmah, mau'idhah hasanah dan mujadalah billati hiya ahsan. Itu perlu beberapa keberanian, kekuatan, kedetailan gitu. Tapi catatannya kalau sudah masuk wilayah itu ya harus sungguh-sungguh ya, jangan setengah hati. Supaya apa? Supaya memang telek. Karena kalau setengah hati nanti muncul lagi gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya, perlu menemukan cara, metode yang baik. Yang ketiga, khusus di medsos, ini harus di medsos Indonesia ini agak berbeda dengan medsos di negara-negara maju. Kalau di negara-negara ini data yang di Amerika ya, di Amerika medsos itu adalah sikap benarnya. Yang hari-hari itu sikap bohongnya. Gitu. Jadi ada sebuah kajian tentang media sosial, justru yang benar orang itu di media sosialnya, itu yang benar. Dia telanjang dengan dirinya di media sosial itu. Tapi di Indonesia bisa kebalik. Yang asli itu yang hari-hari di kampungnya itu. Medsos itu kebohongan. Gitu. Nah, ini kita akan harus lihat masalah kayak gini. Makanya perlu, nomor 3 itu perlu hati yang lapang, nafas yang panjang, supaya bisa menekuni kalau punya resources untuk melakukannya. Nah, di konteks ini karena yang kita hadapi nggak sedikit, ya bijaksanalah gitu. Mungkin ada sebagian grup, kalau di grup ya, Anda bisa ikuti, kemudian bisa telaten itu orang-orang kayak gitu. Tapi sebagiannya Anda nggak mampu ngikuti, yaitu mungkin menggunakan cara yang lain, mungkin dijabri aja misalnya, nggak usah debat di grup, dijabri aja, dan lain sebagainya. Itu teknik-teknik aja, tapi pesan utamanya satu,
kita wajib membela agama kita, tentu dengan koridor yang sudah disepakati. Wallahu a'lam bishawab. Masuk doa ya Ustadz kali ya, kalau udah nggak bisa apa-apa ya Ustadz. Saya pikir hari ini kalau medsos ya tetap bisa apa-apa ya, jangan langsung turun ke belakang, nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa, ada yang bisa dilakukan, kecuali bukan pembelaan medsos ya. Kalau pembelaan yang lain kayak apa-apa gitu. Tapi kalau masih medsos orang masih bisa melakukan. Termasuk ngajak temennya yang lain kan bisa. Ya tentu doa ya itu otomatisnya. Tapi di konteks kayak gini ini memang kaum muslimin perlu belajar dengan orang-orang kiri. Orang kiri itu militannya pol. Aku sekarang sudah berbisik mereka, lo mau ngajak neraka, lo ngajak ini aja semangat banget lo gitu. Dulu kan 98 itu kan banyak anak kiri kan yang, dan anak kiri itu banyak yang ngomong ke anak-anak kanan itu, wah lo dapet nih gitu. Kan masih tersingkir dia. Sekarang dia lagi hiruk pikuk sekarang. Anak kiri itu luar biasa anunya, militannya. Dulu masih ingat nggak yang jahit mulut macam-macam, luar biasa. Nah, kaum muslimin kadang militansinya atau nafasnya itu tidak lebih panjang, makanya perlu belajar supaya panjang. Makanya perlu nata emosi supaya nggak sakitan hati, nggak marahan, tapi tetap itu jaga gitu. Jadi ekspresi kemarahnya itu pas gitu, proporsional. Jadi akhirnya tidak melanggar hukum. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya bacakan sedapatnya ya, tapi ini hadis panjang nih tentang Nabi disihir itu ya. Betul Ustaz. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tubba, Nabi itu sedang disihir. Tubba maknanya sihir. Dan yang mensihir itu adalah nanti diteruskan di akhir itu Labid ibn A'sam al-Yahudi. Jadi memang cerita yang pertama Yahudi itu mau membunuh Nabi. Yang ini mau mensihir. Jadi kalau orang Quraisy itu ngelawan Nabi perang. Yahudi enggak. Pakai nyihir. Pakai anu. Jadi memang enggak. Kalau orang Jawa bilang itu wani sirit itu dirai. Itu enggak ya. Wani sirit. Tahu itu wani sirit itu istilah. Sirit itu kan bagian belakangnya orang ya. Dubur maksudnya. Jadi beraninya itu di belakang. Wedirai, takut muka. Jadi apa muka? Makanya di perang Bani Qainuqa, Bani apa ya langsung terbirit-birit kabur sudah. Di Khaybar gitu. Sama tuh. Tapi ya beraninya nyihir, apalagi ini. Yang di atas ngeracun gitu. Ya, apapun intinya sebenarnya ingin membunuh Rasulullah. Cuman kalau Quraisy itu gagah gitu orangnya. Gagah gitu, nggak licik. Nah, makanya kalau ada orang muslim kok licik ini jangan-jangan ada darah Yahudi. Yang punya kelakuan licik itu Yahudi. Hatta anu khayyalu anna qad sana syai'un ma sana. Sampai Nabi itu terimajinasi gitu. Terkhayyal ya, kayak terbayang-bayang, terkhayalkan bahwa ia telah berbuat sesuatu padahal ia tidak berbuat sesuatu. Namanya disihir kan. Wa innahu ta'a rabbah. Dan sungguhnya ia berdoa kepada Rabbnya waktu mendapatkan itu. Semakal Nabi bertanya, bicara sama Aisyah, asy'arti anna waqad aftani fima istaiftuhu fi. Apakah engkau merasa bahwa Allah telah memberikan jawaban kepadaku terhadap apa yang aku minta? Faqalat Aisyah, maka Aisyah bertanya, "Wa madzaka ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah?" Qala ja'ani. Ini hadis panjang ya, nanti kita teruskan di penjelasan berikutnya. Jadi di hadis ini bahwa Nabi itu disihir tanpa berbuat sesuatu padahal tidak berbuat. Dan kemudian Nabi itu berdoa dan kemudian datang kepada Rasulullah 2 orang. Nah,
Tapi di konteks ini, sampai Nabi ingin meyakinkan apakah sihirnya masih berjalan apa enggak. Dia tanya sama Aisyah, apakah kau ngerasa bahwa Allah itu telah menjawab atas apa yang saya tanya? Aisyah malah balik nanya, Wamada. Jadi karena kan setelah itu kemudian datang dua malaikat, Ja'ani rajulan, dua orang. Nah itu berarti dua malaikat yang menjelaskan. Oke ya, ini sedikit potongan di hadis ini aja. Nanti sisanya kita jelaskan minggu depan. Bahwa Nabi disihir dan akhirnya Allah sembuhkan, Allah selamatkan. Pelajarannya apakah mungkin orang disihir? Mungkin. Sihir itu tidak berdampak. Kalau Allah izinkan, ya bisa. Gitu. Makanya orang perlu berta'awud dari sihir. Setan berta'awud dari setan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Syarri ghasiqin idza waqab. Min syarri nafatsati fil 'uqad. Min syarri hasidin idza hasad. Nah itu sihir ya. Jadi ada sihir itu ada. Tapi apakah dia berdampak? Ya enggak. Kalau Allah izinkan baru. Sebagaimana juga di dunia ini kan enggak bisa berdampak apa-apa kecuali Allah izinkan. Nah, tapi Nabi ketika disihir sudah mulai tampak. Nah, ini kemudian kok Nabi bisa disihir? Ini hikmahnya adalah bahwa menunjukkan bahwa Rasulullah itu seorang manusia. Dia manusia. Gitu. Bisa disihir pula. Tapi karena dia Nabi, maka Allah jaga. Nah, ya sekedar itu. Tidak sampai berlebihan sehingga waktu disihir itu melanggar syariat, menetapkan syariat, enggak. Ya sebenarnya gitu aja ya, sekilas. Jadi ada semacam sebentar saja sebagai hikmah, ternyata sihir itu ada. Bahkan bisa mengenai Rasulullah. Tapi Rasul dijaga oleh Allah sehingga hanya segitu aja. Gitu. Sehingga nanti ada hikmah berikutnya. Siapa yang mensihir? Nah, tadi. Nah, semakin menunjukkan ternyata Yahudi demikian sengitnya dengan Rasulullah SAW. Dan salah satu nanti cara untuk selamat dari sihir, ya doa-doa nanti yang juga sudah banyak dijelaskan di beberapa studi yang lain. Mungkin sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Musinin atas kajiannya, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari pada kajian ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi untuk infak kajian FH ini dapat dilihat di chat Zoom atau bisa menghubungi Ibu Rahma. Ana selaku pembacara, mohon maaf jika ada salah kata dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Marilah kajian ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.